Perkenalkan, nama saya Rudi. Saat ini saya berusia 33 tahun. Saya menikah 3 tahun yang lalu, namun 2 tahun ini saya berstatus duda, Rani. Istri saya meminta pisah karena rumah tangga kami sering bermasalah. Sebenarnya saya tidak mau pisah, namun istriku yang ingin pisah. Akhirnya, dengan usia pernikahan yang baru menginjak 2 tahun, saat itu kami resmi pisah. Sangat disayangkan, namun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah takdir. Entah apa yang dicari Rani, mantan istri saya. Walaupun saya berwajah tampan, rumah tersebut sudah memiliki fasilitas yang cukup mewah. Bahkan rumah yang saya miliki, saya bangun hingga lantai 2, dan tidak ada lagi mobil dan motor, apalagi untuk mencobanya. Akhirnya saya tinggal sendiri dan saya tinggal di rumah yang sama. Rumah yang saya beli saat saya masih sendiri dengan hasil jerih payah saya sendiri. Oh iya, saya bekerja di sebuah kantor di kota tetangga. Saya udah 4 tahun tinggal di situ. Udah kerja di situ, enak kerja di kantor. Gajinya lumayan gede. Teman-teman kantor juga baik dan ramah. Mereka semua tahu kalau gue udah pisah sama istri. Banyak teman-teman cewek yang berusaha mendekati gue. Tapi kayaknya gue belum kepikiran ke arah sana. Dan gue nggak tertarik sama lo, tahu kan kalau orang kerja di kantor, cewek harus berdandan cantik. Tapi entah kenapa gue udah nggak bisa gitu lagi. Kalau malam hari, gue inget pernah lakuin hal yang luar biasa. Udah biasa, sebagai laki-laki yang udah pernah menikah, keinginan itu pasti bakalan selalu muncul di pikiran. Apalagi udah setahun saya harus nganggur. Minggu pagi itu saya libur kerja. Daripada nggak ngapa-ngapain, saya nyuci mobil di depan rumah. Walaupun nggak terlalu bersih sih, tapi paling nggak ada kegiatan herbal gitu. Jamu-jamu ku dengar suara ibu-ibu menawarkan dagangannya. Kulihat ibu menghampiriku, dan dia bilang, "Mas, jamu mas." Wah, jamu apaan sih mbak? Lengkap banget pertanyaanku mas. Ada jamu untuk rematik, jamu anti capek. Bahkan ada jamu tahan lama juga mas. Kutanya, tahan lama itu untuk apa mbak? Saya tanya dengan penasaran sama itu mbak. Nggak tahu juga. Saya beli jamu pegelinu. Dan rasanya agak pahit manis kalau aku perhatikan. Benar, ternyata itu penjual jamu pegelinu cantik juga. Berkulit sawo matang, berambut lurus, rambutnya dikuncir kuda ke belakang. Senyumnya manis dan wajahnya enak dipandang. Aku pun mencoba untuk mengenalnya. Namanya Ayu. Usianya saat ini 28 tahun, cukup muda. Dia berasal dari desa. Tetapi dia mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah. Setiap hari dia berkeliling, berjualan jamu, dan lewat sini. Namun karena aku bekerja, jadi aku tidak pernah mengenal Ayu karena dagangannya masih banyak. Aku hanya berbincang sebentar dengan Ayu, karena dia harus berkeliling menawarkan produk jamunya di malam hari. Sebelum aku tidur, perasaanku aneh. Aku terus mengingat apa yang terjadi. Apakah hatiku mulai terbuka, waktu terus berjalan, dan tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Kali ini aku tidak mencuci mobil, tetapi pagi itu aku duduk di teras rumah, sengaja menunggu Ayu lewat, dan hatiku berbunga. Bunga ketika suara ibu Ayu terdengar di telingaku. Aku memanggilnya, dan aku menyuruhnya untuk datang ke teras rumahku. Penampilan Ayu pagi itu lebih cantik dari minggu kemarin. Aku membeli jamu dan aku mengobrol dengannya. Ternyata Ayu adalah seorang janda yang tidak punya anak. Wah, ada kemungkinan kukira duda bertemu seorang janda. Jadi aku mencoba meminta nomor ponselnya. Namun Ayu lupa membawa ponselnya. Dan dia tidak mengingat nomornya. Aku sedikit kecewa setelah itu. Pagi itu berkeliling lagi. Aku melihat dari jalannya sungguh fantastis. Aku ingin berjalan di sampingnya keesokan harinya. Aku tidak dapat membayangkan wajah dia yang cantik. Aku ingin ini bersamanya di hari itu. Bahagia mungkin setelah hari ini. Minggu itu hujan turun sangat deras. Dia lupa membawa payung. Agar tak kehujananku, suruh dia berteduh di rumahku. Lalu ku buatkan dia teh manis hangat. Dan kami ngobrol di ruang tamu. "Maaf ya pak, saya merepotkan," kata Ayu padaku. Dengan suara lembut. "Tidak apa-apa bu, santai saja," jawabku. Kami ngobrol sana-sini sampai aku memberanikan diri untuk mencurahkan isi hatiku padanya. Tak disangka,
Ternyata selama ini dia juga menyukaiku. Aku begitu bahagia. Akhirnya aku mendapatkan cinta dari Ayu si penjual jamu. Di luar sana hujan semakin deras, dan obrolan kami semakin dalam, dan kami tidak tahu siapa yang ingin memulai lebih dulu. Kami pun melakukannya pagi itu juga. Sebagai gantinya, kami menemani dua orang yang sedang menanam. Di sebuah perkebunan di desa, saya mulai menanam pisang di tanah yang sangat subur. Saya menanam berkali-kali, melewati lembah yang terdapat air terjun yang mengalir ke sawah. Setelah melewati lembah, saya menjelajahi bukit-bukit yang sangat indah yang jarang sekali didaki di sana. Saya mulai mencangkul tanah di bukit itu dengan penuh semangat. Setelah selesai mencangkul di bukit, saya kembali ke gubuk dengan melewati lembah. Saya beristirahat sejenak di pepohonan dan menikmati pemandangan air terjun yang mengalir deras di lembah itu. Karena saya sudah lelah dan haus, saya pun minum air yang ada di air terjun itu. Air terjun yang mengalir deras dan jernih itu ternyata memiliki rasa air yang segar, dan saya minum lagi. Setelah saya selesai menanam di ladang, saya pun beres-beres membersihkan peralatanku. Cukup sudah hari ini. Semoga rasa lelah hari ini membuahkan hasil yang melimpah, dan kami dikaruniai seorang anak yang sangat tampan seperti saya, yang saya beri nama Intan. Semoga ini yang terakhir dan aku bisa hidup rukun dengan Ayu. Aku sangat bahagia dan bangga dengan Ayu. Dia wanita yang hebat dan kuat,